satu yang mungkin kita hindari sebaiknya pada saat kita Mhm. berpuasa Apa itu, adalah Dok? tidak mengkonsumsi teh atau kopi gitu ya. Cairan yang kita butuhkan dalam 24 jam Mhm. itu kalau dewasa ya lebih kurang 2 liter gitu ya. 2 Nah, namun liter. jangan kita asumsikan bahwa 2 liter itu harus minum air semua, tidak sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast PBSI Kabupaten Malang. Podcast di mana kamu bisa mendengarkan banyak hal-hal menarik, khususnya seputar olahraga bulu tangkis dong. Dan tak lupa program-program unggulan dari PBSI Kabupaten Malang dalam mendorong terwujudnya Malang Melintang Prestasi Gemilang. Pastinya tetap bersama saya, Taris di sini. Dan dalam podcast ini kami selalu menghadirkan banyak sekali bintang tamu spesial yang pastinya memiliki keahlian, wawasan, pengalaman, dan juga hal-hal unik yang pastinya bisa kita kulik ya dalam setiap episode podcast PBSI Kabupaten Malang. Nah, sahabat bulu tangkis, gimana nih? Sudah memasuki bulan Ramadan, pastinya udah siap-siap ya untuk berpuasa. Nah, pada topik kali ini kita akan membahas terkait memangnya boleh ya berolahraga saat puasa. Tapi untuk menjawab pertanyaan tersebut, Taris tidak sendiri. Karena saat ini Taris sudah bersama dengan Pak dokter, yaitu Dr. Febri Endra Budi Setiawan, FKes Fis PH Fis CM. Boleh kita sapa beliau terlebih dahulu ya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Mbak Taris, selamat pagi seluruh, penikmat podcast PBSI Mhm. Kabupaten Malang ya. Oke. Ya, oke. Gimana kabarnya Pak dokter? Alhamdulillah, sehat ya, Sehat dan nggih? semua masyarakat di Malang Raya khususnya harus tetap sehat dan semangat. Oke, luar biasa sekali. Pastinya semangat banget ya karena sudah mau menjalankan ibadah puasa begitu ya, Dokter? Harus. Nah, Pak Dokter, oke langsung saja ya. Oke. Kira-kira kalau berolahraga saat puasa itu perlu nggak sih, Dok, sebenarnya? Karena kan pasti masyarakat Kabupaten Malang atau Malang Raya atau mungkin sahabat bulu tangkis dimanapun berada itu juga penasaran gitu. Emangnya perlu ya kita berolahraga 1 bulan penuh itu waktu puasa gitu? Oke. Ya, baik, rekan-rekan sekalian di seluruh Malang Raya ya, olahraga itu suatu hal yang memang harus kita lakukan ya. Oke. Jadi salah satu cara kita untuk mencegah terjadinya masalah kesehatan atau Mhm. penyakit itu paling paling mudah dengan olahraga, Oke, gitu ya. begitu. Dan puasa itu tidak menghalangi kegiatan kita untuk berolahraga. Meskipun kita tidak makan dan minum ya, Dok? Iya, ya kita tinggal mengatur saja ya, seperti apa ya Mmm, gitu ya. boleh boleh, berarti tetap boleh berolahraga begitu ya, meskipun Boleh, saat betul puasa dan betul. malah perlu ya? Yes, Mhm ya, mhm. betul. Nah, Dok, kira-kira seberapa pentingnya sih olahraga saat puasa itu? Ya, puasa itu kan yang pasti adalah sebuah kewajiban yang harus kita lakukan sebagai, Umat muslim ya? muslim ya, Mhm. seorang yang beragama Islam, seorang muslim harus kita lakukan. Dan puasa itu tentunya tidak akan, merubah apa yang biasa kita lakukan sehari-hari ya. Oke. Tinggal bagaimana kita menyesuaikan tentunya ya. Dan olahraga itu ya sangat penting karena kita harus menjaga kebugaran diri kita ya. Dan seharusnya tidak kemudian karena berpuasa nanti takut, haus gitu ya. Nah itu Capek, capek. iya. Nah ya tinggal bagaimana kita menyesuaikan, mengatur saja pola-pola, cara-cara kita berolahraga. Ya, Oke. Dok, mungkin bisa dijelaskan lebih spesifik hmm, ya terkait apa sih efek olahraga itu bagi tubuh kita saat tubuh kita ini sedang berpuasa gitu. Kita kira-kira apa nih efeknya bagi tubuh kita? ya. Sebenarnya efek itu tidak kemudian terpisahkan ini berpuasa atau tidak berpuasa ya. Nah, Mhm. tapi secara umum bahwa olahraga itu akan membuat kita itu menjadi lebih terlatih, lebih bugar Oke. gitu ya. Semua gerakan di sendi-sendi kita ini kan harus bergerak. Mhm. Kalau sendi kita ini bergerak, maka kita tidak akan kaku lagi, ya. Kemudian Betul. juga olahraga ini bisa menyeimbangkan konsumsi makanan yang masuk dalam tubuh kita, energi kita nggak ketumpuk.
Nah, kalau kita bakar dengan olahraga, maka kita akan lebih lebih stabil, lebih sesuai antara, eee, Mmm, makanan yang kita masuk, kemudian energi yang kita pakai. oke. Nah, itu jelas pasti akan membuat kita akan lebih sehat, lebih bugar, gitu. Oke, luar biasa sekali. Berarti itu ya efeknya bagi tubuh kita meskipun kita sedang Yes, melakukan puasa. Wah, luar betul. biasa sekali loh, Iya. dokter. Nah, kira-kira kapan nih, Dok, waktu terbaik bagi kita untuk berolahraga saat puasa? Apakah setelah sahur gitu ya, atau pagi-pagi setelah sholat subuh gitu, atau siang, ataukah menjelang berbuka puasa? Ya, jadi memang, olahraga pada saat kita berpuasa itu memang Mhm, harus kita tata ya, mhm. waktunya, saatnya kapan, kemudian berapa lama gitu ya, dan olahraga apa yang sebaiknya ya kita lakukan gitu. Nah, kita tahu bahwa saat berpuasa itu kita hanya makan, tanda petik 2 kali gitu ya. Iya, Kita makan pada saat sahur ya, sahur, lebih kurang pukul 4 pagi, mhm. kemudian kita berpuasa lebih kurang 12, 13 jam ya, tidak, eee, masuk makanan, tidak masuk minuman, sampai nanti saatnya berbuka. Ya berbuka kira-kira ya pukul 18 ya, kira-kira begitu. Maka kita tentu akan mengatur. Nah, olahraga harus kita akui itu membuang energi kita. Kita akan Mhm. berkeringat, kita akan mengeluarkan cairan dari Betul, dalam tubuh kita melalui kulit kita. Nah, mhm, supaya kita ini, balance ya, tidak betul, sampai lemas gitu ya, mhm, maka waktu yang baik itu sebenarnya, itu mhm. adalah menjelang berbuka puasa. Oh, justru Nah, saat menjelang, lemes-lemesnya ya, Dok, ya? eee, sebenarnya bukan lemes-lemesnya ya, Oke, tetapi kalau kita mau olahraga menjelang, pada mhm. saat kita membutuhkan asupan, nah kita sudah berbuka puasa, Oh, gitu. begitu. Gitu ya. Nah, juga waktu yang bisa kita pakai untuk olahraga adalah setelah berbuka. Nah, tapi tidak kemudian Mmm, setelah berbuka langsung berolahraga, tidak. langsung, Nah, kita perlu waktu lebih kurang, 2, 3 jam setelah makanan itu masuk dalam lambung kita mhm. bisa bergerak. Ya, itu untuk juga apa, tubuh kita bisa menyesuaikan dulu Mhm, ya, baru mhm, kemudian mhm. kita melakukan aktivitas. Nah, Ya. di jam-jam tersebut tuh kan biasanya jam-jam ngantuk ya, Dok. Betul. Gimana nih caranya bagi sahabat bulu tangkis untuk bisa membakar semangat dan bisa memulai untuk berolahraga gitu ya, menjelang Oke. berbuka? Oke, pertama tentunya niat, ya. Oke, Tanpa nawaitu ya? itu, tanpa tanpa niat kekuatan dari dalam tubuh kita bahwa, "Ah, saya harus olahraga." Mhm, Apalagi mhm. atlet ya ini ya. Iya, Nah, atlet ini kan harus menjaga iramanya, ya, yes. karena saya juga dulu jelek-jelek begini, mantan atlet yang nggak kepanggil pelatnas gitu ya. Luar biasa, tapi menjadi dokter ya dan juga Jadi aktif menjadi dosen loh. oke, jadi, kita harus tetap, eee continue ya, Oke, continue. Nah, mungkin kalau bagi atlet nih, atlet itu mhm, tetap harus latihan ya. Apakah tiap hari atau seminggu 3 kali, nah ini tinggal menyesuaikan saja. Bagi pelatih mungkin kita harus melihat dulu kemampuan dari anak didik kita ya. oke. Kita harus nilai dulu di awal. Nah, kita Kapasitasnya seberapa begitu ya, yes, Dok? Nah, jangan kemudian kita samakan, nanti kaget kemudian ada Terlalu suatu, nah kita jadi diforsir, bingung ya. mhm, Nah, maka mhm. kita nilai dulu. Kalau seorang atlet itu ternyata mampu setiap hari untuk berlatih atau berolahraga Mhm, ya, mhm. kita lakukan tiap hari. Kita atur ritmenya ya. Saat berpuasa mungkin kita berlatih apa namanya, strategi gitu ya, Yes. strategi atau, latihan ringan hanya untuk melemaskan apa, otot, Otot, gerakan. Nah, baru kemudian setelah berbuka puasa ya, beberapa saat setelah kita berbuka, beribadah ya, sholat mungkin mhm, bagi yang muslim. Nah, baru kita lakukan, pelatihan teknik ya, mhm, teknisnya. Nah, mungkin mhm. power-nya, kemudian endurance-nya kita latih di situ. Nah, kenapa? Karena di saat itu kita butuh energi, ya, Oke. energi yang cukup. Nah, pada saat energi itu kita pakai, kemudian kita butuh lagi energi, mungkin atlet itu bisa makan lagi malamnya, Iya, gitu, betul, dan betul, betul. minum. Nah, ini jangan sampai orang itu, dehidrasi. Karena kalau kita banyak keluar cairan, keringat Mhm. itu salah satunya, nah kita bisa dehidrasi jika over, gitu. Oke. Nah, kira-kira baiknya pada saat kita puasa itu mengkonsumsi minuman gitu ya, air putih Mmm, itu berapa, Dok, ya. baiknya agar kita terhindar dari dehidrasi tersebut? Ya, oke. Cairan yang kita butuhkan dalam 24 jam, Mhm, itu kalau dewasa ya lebih kurang 2 liter gitu ya. 2 Nah, namun liter.
jangan diasumsikan bahwa 2 liter itu harus minum air semua, tidak sebenarnya. Oh begitu. Ya, karena kan kita makan ada sayur gitu ya, Mhm mhm. kemudian kita buah itu kan juga ada cairannya. Nah, Oke. lebih kurang 2 liter itu adalah apa yang cairan yang masuk dalam tubuh kita, ya. Itu yang, Mmm. minimal lah setidaknya itu. Nah, bagi Oke seorang 2 atlet, liter ya. ya pada saat latihan itu kan pasti power-nya akan lebih ya. Mhm Nah, lebih mhm. itu harus, ada asupan lagi cairan. Nah, jangan sampai Oke. dehidrasi, supaya dia tetap bisa bugar dan ototnya tidak, kejang ya. Mhm Kadang-kadang mhm otot kita mhm. kram karena kekurangan cairan tuh bisa. Iya iya. Baiknya mengkonsumsi apa begitu, Dok? Pada saat sahur itu atau mungkin buka puasa gitu, Ya, khususnya bagi para atlet ya? para atlet ya. Nah, ini menarik sekali. Yang pasti adalah kita makan makanan yang seimbang. Mhm. Seimbang itu, 4 sehat 5 sempurna. nah kalau dulu 4 sehat 5 sempurna ya. Nah, kita sekarang makanan seimbang gitu. Iya iya. Ada karbohidrat, Oke. ada protein, Mhm. ya, ada lemak. Nah, ini adalah sumber energi utama dari bahan makanan yang kita perlukan, ya. Nah, kalau karbohidrat kita pakai karbohidrat yang kompleks ya. Mhm. Misalnya kayak, nasi gitu ya, Roti. ya gitu. Jadi yang cukup lama bisa menahan kita untuk, tidak lapar gitu. Oke. Kemudian protein juga begitu ya, Mhm mhm daging mhm. ya, kemudian bisa, telur gitu kan, atau makanan berserat. Nah, ini sayur sangat penting ya, karena Oke. sayur itu juga akan, membuat lambat ya, kita lambat lapar gitu. Nah itu. Begitu. Wah, ilmu Nah. pengetahuan baru ini bagi saya, Dok. Terima kasih Makanya banyak. seorang seorang atlet kan harus harus senang sayur gitu Iya ya, iya iya. harus senang sayur dan buah Mhm supaya mhm. supaya endurance-nya, bugarnya itu terjaga, kebugarannya terjaga, Oke oke, luar gitu. biasa sekali. Dan satu yang mungkin kita hindari sebaiknya pada saat kita Mhm. berpuasa Apa itu, adalah Dok? tidak mengkonsumsi teh atau kopi gitu ya. Oh, kenapa itu, Nah, Dok? kenapa? Karena teh, kopi itu membuat kita tuh banyak buang air kecil. Nah, efeknya kan Oh, menjadi, akhirnya membuang cairannya. membuang cairan gitu ya. Oke. Jadi kalaupun harus, minum kopi atau teh mungkin sebaiknya pada saat berbuka ya, karena kan Mhm. berbuka itu kan kita masih punya waktu lebih kurang, eee, berapa ya, sekitar 10 jam ya, Mhm. 10 jam sampai waktunya kita sahur kembali. Nah, Sahur. kita masih bisa konsumsi cairan. Tapi kalau kemudian kita setelah sahur ya, kita minum kopi gitu, Mhm itu mhm akan mhm. membuat kita mengeluarkan banyak cairan melalui cairan Iya, air kencing akhirnya kita ya, lebih heeh, lebih capek, mudah capek gitu iya. ya. Nah, Oke. gitu. Wah, luar biasa sekali. Tadi kita sudah membahas banyak ya sama dokter, mulai dari waktu terbaik gitu Ya, ya, terus bagi pelatih maupun kita diri sendiri, sahabat bulu tangkis juga harus tahu kapasitas kemampuan kita itu betul. seperti apa gitu. Jadi tidak terlalu terforsir juga Iya, dalam berolahraga saat puasa. Oh, menarik menarik menarik. Nah, Dok, ini saya mau bertanya terkait mitos atau fakta nih, Dok. oke. Kira-kira bener nggak sih, Dok, olahraga saat puasa itu lebih beresiko cedera? Nah, kalau terkait dengan mitos atau fakta, Mhm. sebetulnya itu ya hanya mitos saja gitu Oh, ya, mitos. menurut saya mitos gitu. Oke. Kenapa? Karena nggak ada kaitannya gitu ya. Tetapi Oke. memang harus hati-hati, dalam artian begini, kalau kita berolahraga dalam Mhm kondisi badan kita tidak siap, mhm. maka kalau olahraga itu kuda-kuda ya atau, kesiapan kita Mhm. dalam posisi tubuh kita, misalnya atlet bulu tangkis, kita mau Iya. smash, kita mau, ngambil bola dari lob belakang kemudian ngambil di depan, drop Mhm. shot gitu ya. Nah, ini kan perlu perlu agresivitas ya, Iya perlu, betul. refleks yang baik. Nah, Mhm. kalau kondisi tubuh kita memang tidak mampu, misal kekurangan cairan, nah itu bisa resiko cedera. Ya, Oke. artinya kan teknik pukulannya pasti akan nggak sesempurna pada saat kita siap, Mhm ya. mhm mhm. Saya membayangkan karena kebetulan saya juga suka bulu tangkis, jadi dari drop di depan, drop shot di depan, Mhm. kemudian kita lob bola, nah kalau kita lemes kan badan kita, wah padahal harusnya kan Iya. harusnya dikejar dengan kaki dulu kan, Mhm kita mhm. harus kejar kaki baru tangan kita yang ini. Nah kalau kita udah lemes, bukan kakinya, tangannya dulu. Nah ini yang membuat Oke. keseimbangan kita menjadi terganggu. Nah itu akan menjadi, eee, bisa menjadi cedera gitu ya, karena tumpuan Mhm kaki mhm. kita ya itu tidak pas dan sedikit saja kita tidak pas ya,
kita akan cedera, Oke, begitu. berarti cedera itu tergantung dengan teknik dan kesiapan kita, bukan karena kita puasa atau tidak ya, Yes, Dok? Oke, betul. berarti sudah dipatahkan ya sama dokter. Mitos ya, Dok? Mitos. Oke, luar biasa sekali. Dah, kira-kira Dok, dalam berpuasa, Mhm, cabang olahraga apa sih yang baiknya kita lakukan gitu ya? Mungkin sahabat bulu tangkis yang ada di rumah itu juga penasaran dan apakah cabang olahraga bulu tangkis itu salah satu dari olahraga yang bisa kita lakukan atau baik kita lakukan pada saat puasa. oke, baik Mbak Laris ya. Mhm, Jadi kalau kita berbicara olahraga apa yang sebaiknya kita lakukan pada saat berpuasa, ya ini mhm, untuk secara umum ya oke, olahraga tentunya olahraga yang ringan ya, seperti kita oke. jogging ya, Mmm, kemudian, lari pelan-pelan ya, lari pagi, yang lari yang kecil-kecil begitu ya, mhm, nggak yang 5 kilo, 10 kilo, santai aja ya. santai ya. Kemudian bersepeda Oke. ya, kemudian berenang tapi jangan sampai minum air kolam renang ya. Tapi kalau kalau tidak sengaja kan tidak apa-apa ya, tidak Mhm, sengaja. waduh. Nah, tapi kalau sengaja diniatkan ya itu beda lagi. Iya iya iya. Ya, secara umum itu. Nah, Oke. tetapi kalau kita berbicara atlet, ya Mhm, kembali lagi, kita tidak mungkin seorang atlet itu latihan tuh terhenti. Karena mhm, kalau latihan itu terhenti, maka memulihkan lagi kondisinya, betul. memulihkan lagi, gerakan-gerakannya ya, itu Iya. perlu waktu lagi. Dan Nah, apalagi atlet juga ada deadline tertentu ya, that's right, Dok? Kayak ya, untuk betul turnamen-turnamen betul begitu ya? betul, ya. Mhm. Jadi untuk atlet bulu tangkis, ya tetap harus berlatih, tapi juga kita harus melihat kondisi diri kita bagaimana, ya. Oke. Kalau kita siap, maka untuk itu sahurnya pun ya harus cukup gitu ya. Oke. Cukup, makanannya berimbang, Mhm, kebutuhan cairannya cukup gitu cukup. ya. Mhm. Kemudian jangan lupa pada saat kita berpuasa pasti harus ada istirahat ya. Iya, betul. Istirahat tentunya untuk memulihkan tubuh kita, metabolisme kita supaya lebih bagus. Nah, kemudian menjelang Berbuka, berbuka, nah kita boleh latihan latihan. ringan gitu ya, Mhm latihan mhm strategi yang mungkin melemaskan mhm. pergelangan tangan, Mhm. bahu, nah seperti itu. Baru Oke. kemudian kita berbuka puasa, kita isi ya energi kita melalui makanan yang cukup juga, baru kita istirahat sejenak ya, kita, sholat, kita beribadah, Mhm. kita beristirahat sejenak, baru kemudian kita latihan-latihan yang terkait dengan teknik ya, Oke. smash ya, macam-macam itu. Berarti olahraga bulu tangkis ini merupakan salah satu olahraga yang baik dilakukan ya saat puasa ya, Dok? Ya baik, memang bagi yang hobi, yang bisa baik ya, kalau yang nggak bisa Iya. ayo belajar gitu kan. Atau mungkin bersepeda sambil cari takjil ya, Dok? Oke itu bagus sekali ya. Oke oke, luar biasa sekali. Nah, Dok, mungkin bisa dikasih tahu nih pada sahabat bulu tangkis, apa sih manfaat olahraga saat puasa, Mhm, untuk jangka panjangnya nih, Dok? Kan nah, tadi mungkin jangka pendeknya itu kita bisa lebih fresh mhm gitu ya. mhm mhm. Nah, mungkin jangka panjangnya apa nih, Dok, dari kita berolahraga saat puasa? Ya, ini khusus untuk atlet bulu tangkis ya. Ya, Iya. kalau atlet bulu tangkis pas tentunya ya kita tidak akan kehilangan momentum ya, kehilangan Oke. momentum pada saat kita ada turnamen, ada Mhm. pertandingan, maka momentum membiasakan tubuh kita untuk menuju ke turnamen, kesiapan turnamen itu akan tetap terjaga meskipun kita Oke. berpuasa ya. Mhm. Tapi pada saat kita tidak turnamen ya itu tetap untuk menjaga kebugaran kita ya. Supaya kita nggak lupa tekniknya, nggak kaku semua begitu ya. Nah untuk yang teman-teman yang lain, yang tidak bulu tangkis, ya Mhm. kita harus olahraga tetap ya, jangan biarkan tubuh kita untuk diam, "Wah mentang-mentang puasa Tidur ada." aja deh gitu ya. Nah ada apalagi ada ini ya satu, informasi tidur adalah ibadah gitu ya, Iya. nah itu bukan begitu maknanya begitu Iya kan. iya dong, betul. Kok kita tidur aja ya itu bukan ibadah. Iya iya, Ya, gitu. Tapi harus tetap diisi puasa dengan kegiatan-kegiatan yang positif. positif ya. Biasa kita berikhtiar, Mhm kita mhm. beribadah, kita berolahraga begitu. Berarti Bapak perlu digarisbawahi ya, bagi para atlet berolahraga saat puasa itu bukan menjadi halangan gitu ya. Betul sekali. Iya, dan juga, bukan menjadi tidak mungkin untuk kita bisa tetap berproses dan berprogres dengan baik pada saat Yes. puasa begitu ya, Dok. Nah, Yes. mungkin pertanyaan yang terakhir nih, Dok. Kira-kira boleh dong diberikan tips dan trik kepada para atlet atau sahabat bulu tangkis yang ada di rumah terkait
bagaimana sih bagi para atlet yang sekarang itu sedang menjalani latihan rutin gitu ya, dari pagi sampai malam, itu cara mengaturnya mereka supaya bisa tetap fit, tetap bugar sampai 1 bulan ke depan itu boleh dong diberikan tips and Oke, triknya, Dok? ya. Kalau kita berbicara kesehatan ya, Mhm. supaya bugar itu kan setidaknya kita sehat, kita harapkan tubuh kita bugar. Betul. Nah, tipsnya bagaimana? Heeh, Satu adalah berpikir positif, itu berpikir dulu positif. ya, pikiran kita harus positif dulu. Pikiran positif salah satunya adalah bahwa puasa itu tidak menghalangi kegiatan yang sudah kita lakukan selama ini. Semua tergantung mindset ya, Dok? Ya, itu. Kita yakini bahwa tubuh kita akan mampu. Ya, meskipun saat berpuasa tubuh kita mampu untuk melakukan untuk atlet latihan ya, kegiatan yang Mhm. lain tetap mampu. Ya, itu satu yang kita bangun dulu. Nah, begitu mindset positif itu sudah kita punya, Mhm. maka tentunya kita melakukan ikhtiar. Ikhtiar, Ya, seperti betul. tadi saya katakan bahwa siapapun dalam berpuasa sebaiknya memang sahur, makan sahur, Iya. ya. Makan sahur, gizinya yang seimbang, Mhm. nah sehingga semua kebutuhan metabolisme sel-sel tubuh kita ini terpenuhi oleh makan sahur. Mhm mhm. Itu Ya, bentuk ikhtiar kita ya supaya nggak iya itu sakit, tetap fit. betul ya. Nah kemudian kita bisa pagi hari tetap bisa melakukan olahraga senam ringan saja supaya tidak terlalu memforsir tubuh kita. Ya, Oke. karena kita harus mengatur metabolisme tubuh kita sampai kira-kira, 12, 13 jam ke Jam. depan. Mhm. Nah, begitu kemudian kita siang hari harus istirahat. Kita sempatkan betul-betul istirahat. Kita rilekskan badan kita, kita taruh badan kita supaya otot-otot kita rileks, ya, Oke. termasuk pikiran kita. Nah, kita istirahat itu lebih ke arah, kualitas, bukan kuantitas saja. Oke, bagaimana tuh, Dok, maksudnya? Ya, jadi istirahat tuh ya sudah kita lepaskan. Semua apa yang menjadi pemikiran kita, sudah kita istirahat, nawaitu kita, niat kita adalah kita untuk istirahat. Oke. Ya, kita tidak berpikir misalnya seorang atlet ini, "Ah, duh 1 bulan lagi saya harus turnamen ini. Iya. Saya, teknik bagan saya kurang kurang sip Mhm. ini." Nah, Iya. sudah lepaskan dulu pada saat istirahat kita lepas dulu. Ya, Oke. lepas dulu, istirahat, nanti waktunya kita menjelang Latihan, berbuka, ya kita ya latihan, latihan. strategi, mungkin kita, apa, dari pelatih ya, Mhm apa yang mhm. diberikan pelatih kita pelajari, Latihan sambil fisik. nah, kita melemaskan supaya nggak kaku begitu ya, baru kemudian kita berbuka puasa yang cukup, ya. Mhm. Kemudian kita istirahat dengan menambah ibadah dan segala macam pada ibu yang muslim ya, terkait dengan puasa. Nah, setelah itu ayo kita latihan. Nah, Oke. oke, ya latihan sesuai dengan instruksi pelatih ya, mulai dari, pemanasan ya, pemanasan, kemudian sampai peak-nya, baru nanti cooling down-nya. Nah jangan lupa, jadi kita harus pemanasan dulu, jangan tiba-tiba langsung gebrek gebrek. Itu Iya, itu nanti itu yang buat cedera ya. cedera. Nah gitu, oke. Iya 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 iya. Heeh, Berarti memang pace-nya yang harus diatur ya, Dok, ya, yes, dan juga mhm, kualitas istirahat kita termasuk dengan apa yang kita makan saat sahur maupun berbuka. sama minum ya, airnya jangan lupa. Oke, 2 liter Itu, ya, minimal 2 liter. 2 liter, Dan oke. itu juga sudah termasuk dengan buah dan juga sayuran yang kita konsumsi, Iya begitu iya ya, iya, Dok? Wah, betul. luar biasa sekali. Terima kasih Mhm, banyak loh, Dok, sudah sama-sama. menyempatkan waktu untuk bisa Iya, hadir di podcast PBSI Kabupaten Malang. oke. Pastinya ini menambah informasi, menambah edukasi juga bagi saya sendiri Betul, pribadi dan juga sahabat bulu tangkis yang ada di rumah. Nah, iya. kalau gini kan sahabat bulu tangkis sudah nggak bingung lagi, Dok, soal worry mereka ya kayak, "Aduh, aku mau olahraga tapi kok takut pas puasa," gitu. Sekarang kan sudah ada tips dan triknya dari Yes, Dokter Febri. Terima kasih banyak kami sama-sama. ucapkan kepada Dokter Febri. Dan sahabat bulu tangkis, terus ya nantikan episode-episode terbaru kita yang bisa sahabat bulu tangkis akses di sosial media kita, baik itu Instagram maupun YouTube. Apabila di Instagram, saya lihat di sini ada di @pbsicupmalang_official atau di YouTube channel kita yakni di pbsicup.malangofficial. Saya Taris pamit undur diri, sampai jumpa pada episode selanjutnya. Dadah!